Halo guys, perkenalkan sebelumnya saya Riana Priyansyah dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan NPM 1231 335. Maksud dan tujuan saya di sini sedikit memperkenalkan budaya khas kota Kuningan sekaligus ikoniknya, yaitu delman. Dalam bentuk sebuah film dokumenter yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar Tonton terus sampai habis, jangan skip. Selamat menonton, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riana Priyansyah. Saya berasal dari Kuningan, berkuliah di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mengenalkan budaya dan sejarah delman sebagai ikonik kota Kuningan. Selain itu juga mempertanyakan apakah di zaman modern ini moda transportasi dengan menggunakan roda 2 dan ditarik dengan kuda akan terus berkembang? Apa harus punah akan dimakan zaman? Delman bukan hanya sekedar alat transportasi, tapi juga bagian dari budaya dan sejarah panjang kota ini. Kuda telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kuningan. Sejak era kerajaan, kuda digunakan sebagai alat transportasi dan simbol kegagahan. Bukti keberadaan kuda di Kuningan terukir dalam legenda Windu, kuda pusaka Adipati Kuningan, yang terkenal dengan ketangguhannya. Kedatangan delman juga pada masa Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1893, seorang insinyur bernama Insinyur Charles Theodore Delman memperkenalkan kereta roda 2 yang ditarik kuda yang kemudian dikenal sebagai delman. Delman ini terinspirasi dari kereta serupa di Belanda. Delman sebagai alat transportasi. Pada era keemasan, delman menjadi primadona transportasi di Kuningan. Pada masa lampau, di era ini delman digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengangkut hasil panen, mengantar barang, dan mengantarkan penumpang. Makin zaman, makin kesini, pergeseran fungsi. Seiring perkembangan zaman dan munculnya kendaraan bermotor, peran delman sebagai alat transportasi utama mulai bergeser. Kini, delman lebih banyak digunakan untuk wisata dan acara budaya. Bapak Maulid.
Asal mana Pak? Dari Cijoho. Dari Cijoho. Umurnya kalau boleh tahu berapa Pak? 43 kalau nggak salah. 81. Oh 81 udah lama ya. Kalau narik delman biasanya dari jam berapa Pak? Dari jam 8 sampai jam 1, kadang jam 2. Kadang jam 2. Iya. Itu kalau narik setiap hari berarti Pak? Tiap hari, seminggu sekali. Oh berarti hari ini, berarti hari Sabtu ya? Ya, Jumat, libur. Bapak narik delman ini sudah berapa lama? Dari tahun berapa gitu? Ya lama sih. Semenjak habis itu apa tuh nikah tuh. Oh Nikah, ya nikah 19 tahun langsung narik delman. naik ya. delman. Kalau sekali narik itu tarifnya berapa Pak? Kayak sekali narik orang? Itunya per orang kalau mau muter kan. Per orang 10.000. Oh 10.000. Ya. Itu kalau pendapatan tiap hari itu berapa kira-kira Pak? Kalau hari-hari biasanya ya lumayan aja sih ya. Minimumnya Ya. ini tuh punya sendiri apa emang punya orang lain Pak? Kalau dalam arti kopi ya, berarti ya. Kalau suka duka nih Bapak selama bekerja sebagai kusir delman, Ya. ada gak Pak? Kira-kira suka dukanya tuh kayak enaknya, sukanya di mana, dukanya di mana gitu tuh Pak? Dari semenjak profesi ini, gitu. Enaknya mah ya di sini sih lah. Dekat berarti ya. Dekat. Kalau dukanya ada gak Pak kira-kira selama narik delman gitu? Ada sih, ada. Apa? Kalau boleh tahu Pak? Kayak apa ya? Bukannya tuh suka inilah kalau ini mah jadi gimana ya? Ya gitu aja lah. Ada sepinya gitu barangkali Pak. Ada Iya. sepinya, ada ramenya ya. Gitu. Bapak nih kan udah lama ya Pak narik delman dari umur 19 tahun. Ya. Ada perbedaan gak Pak dari pendapatan? Kayak pendapatan dulu nih sebelum ada kendaraan mobil sama yang sekarang. Ada gak Pak perbedaannya? Ada perubahan. Ada perbedaan dari Ya. pendapatan gitu ya Pak? Ya, lumayan sih lah. Bapak punya harapan gak Pak buat pemerintah tuh agar delman tuh tetap lestari ke depannya? Ya. Pengen dilestarikan. Agar tidak punah berarti ya? Ya. Ya. Kan lambangnya kuda di sini. Lambang budaya. Budaya benar Pak. Ya udah Pak, mungkin cukup segitu wawancaranya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu Ya, waktu ya, kerjanya. nggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Ya. Selepas selesai bertanya, saya langsung teringat dan berpikir bahwasannya bukan hanya sekedar budaya, melainkan delman juga tempat bagi para tulang punggung keluarga mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya sendiri. Menurut Bapak nih, apa sih upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dan melestarikan budaya Kuningan nih? Contohnya delman sebagai ikonik. Oke, jadi begini ya, kita belajar dari mulai bajai yang ada di ibu kota Jakarta. Artinya, saya sendiri mengenal Jakarta itu karena bajai, jujur. Yeah. Dan bahkan got yang bau pun itu sesuatu ikon di Jakarta yang namanya Jakarta Betawi. Nah, untuk Kuningan, untuk melestarikan delman itu nyata sudah memang tidak ada, tapi di Kuningan insya Allah delman sangat ikon banget dan memang perlu dilestarikan. Bahkan untuk kedepannya mungkin difasilitasi lah. Ya, amin, semoga ya. Difasilitasi. Ya. Oke, yang penting satu, Kuningan tetap asli. Amin. Siap. Oke. Makasih Jong. Sama-sama. Telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke. Semoga ini tetap ramai dalam Amin. Amin. Dan tidak punah lah untuk kedepannya lah. Amin. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari budaya delman ini adalah
Delman di Kuningan bukan hanya alat transportasi, tetapi juga warisan budaya yang tak ternilai. Upaya pelestarian dan adaptasi dengan zaman modern diperlukan untuk memastikan kelestarian budaya Delman di Kuningan untuk generasi mendatang. Salam lestari.